Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljab Kemenak tahun 2025, perkenalkan nama saya Heri Kaswiti, nomor induk mahasiswa 243129915453, asal LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Mapel IPA, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8B fase D di MTS Islamiyah Banim Jatisari Senori Tuban, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Doaan. doaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sehat semua? Sehat. Oke. Kelasnya sudah disapu? Sampun. Oke, ya. Saya absen dulu ya. Oke, Bukhari, Rizal, Ibas. Oke, hadir. Hais. Kemudian Ibad, Damar, Azza, Alvin, Iza, Faik, Sifaul, hadir. Irsad, Zaki. Oke, semuanya sudah hadir. Coba untuk hari ini semuanya sehat. Nah, semalam ada yang nggak bisa tidur. Oke, semuanya bisa istirahat ya. Oke, semoga hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Coba supaya semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih sudah semangat semuanya. Kalau yang lalu kemarin kita sudah membahas sistem pencernaan, ada organ pencernaan. Masih ingat organ pencernaan ya? Oke. Maka coba ini saya punya beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kembali ya. Karena ada hubungannya dengan yang akan kita bahas hari ini. Ayo, Rizal, ingat Zal? Oke. Irsad konsentrasi. Coba ada nomor 1 sampai 7. Nanti yang bisa langsung angkat tangan. Nomor 1. Asa, oke apa za? Mulut, betul. Nomor 2. Sifaul, rongkongan. Nomor 3. Ibad, hati. Nomor 4. Damar, lambung. Nomor 5. Alvin, usus halus. Nomor 6. Hais, usus besar. Nomor 7.
Nomor 7. Ya. Sphincter anus, betul. Jadi ini beberapa organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Wes, masih ingat memorinya dibuka ya? Oke. Jadi ini nanti yang akan kita bahas lanjutannya, silahkan modulnya dibuka, catatannya disiapkan. Nanti yang saya sampaikan silahkan dicatat sebagai bahan jurnal kali ini supaya sampean punya catatan bisa digunakan untuk belajar. Saya nanti pembelajaran kita kali ini yang pertama mengidentifikasi zat gizi mikro dan makro itu seperti apa dalam makanan. Jadi makananmu sehari-hari yang kamu makan itu tubuh itu bagaimana, perlunya apa lah. Nanti dipelajari di sini. Kemudian menganalisis kandungan gizi. Nah, kandungan gizi. Jadi kamu makan itu gizi apa saja yang ada pada makananmu. Kemudian ketika melakukan percobaan uji bahan makanan secara sederhana. Ini nanti sudah saya siapkan. Nanti ada angka kegiatannya dalam LKPD yang nanti kamu lakukan. Kemudian ada mengaitkan dengan bagaimana menjaga pola makan dengan kesehatan. Jadi supaya tetap sehat maka makanan yang seperti apa yang harus kita konsumsi ya di zaman sekarang. Kemudian mampu bekerja dengan kelompok dengan sikap sosial emosional yang bertanggung jawab. Nanti berkolaborasi dengan kelompoknya, saling menghargai karena diskusi percobaan itu butuh kerjasama. Nanti silakan diskusi, saling tukar pendapat. Kalau temannya punya pendapat silakan dihargai, diskusikan baiknya seperti apa, nanti dicatat bareng-bareng kesimpulannya seperti apa, nanti kurang jelas ditanyakan. Ini tujuan pembelajaran kita. Bisa dipahami? Nah, oke, kita jadi yang pertama bab kita masih sistem pencernaan, ada namanya zat makanan. Oke, yang pertama. Oke. Apa sarapanmu hari ini? Nasi pecel, ada yang lain? Nasi goreng, ada yang lain? Nasi kuning. Nah, coba dari yang kamu sebutkan, yang kamu pakai sarapan hari ini, zat gizi apa saja yang terkandung di dalamnya? Coba menurutmu. Di protein, terus apa lagi? Lemak, apa lagi? Karbohidrat. Nah, ada beberapa gizi yang kamu sebutkan. Benar enggak? Nah, kita ulas satu-satu. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari itu ada, jadi nutrisinya harus ada namanya zat gizi makro dan mikro. Nah, makro itu apa, mikro itu apa? Boleh sambil dicatat ya. Jadi kalau makro itu makro berarti besar. Nek mikro berarti kecil. Nek zat gizi makro berarti adalah zat gizi yang harus ada dalam jumlah besar. Tubuh kita harus ada tapi dalam jumlah besar. Seperti apa? Karbohidrat, protein, lemak, itu harus ada dalam jumlah besar. Kalau yang harus ada dalam jumlah kecil namanya zat gizi mikro. Harus ada tapi dalam jumlah kecil. Contohnya vitamin, mineral. Oke. Ya. Nah, yang karbohidrat itu apa, protein apa, kita bahas satu-satu. Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sebenarnya adalah gugusan gula. Jadi gula yang sebenarnya gula ini tidak hanya yang berasa manis. Berarti yang manis itu gula iya, tapi gula atau karbohidrat tidak harus manis. Sampean tahu tepung? Kamu tahu tepung? Iya, tepung itu juga termasuk karbohidrat. Jadi karbohidrat itu bisa berupa tepung, zat amilum, bisa berupa gula, ya, atau gula susu itu juga karbohidrat. Nah, karbohidrat itu di dalam tubuh kita untuk apa? Nah, untuk apa? Karbohidrat di dalam tubuh kita itu menjadi sumber energi.
Nah, sumber energi lah. Karbohidrat itu didapat dari mana? Dari makanan. Contohnya ini gambar apa? Nasi, apalagi? Roti, kentang, nasi, roti, kentang, ya, terus gandum, ubi-ubian itu termasuk dalam kelompok contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Ada? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah protein. Nah, protein itu juga termasuk salah satu zat gizi makro, diperlukan dalam jumlah besar. Nah, protein di dalam tubuh kita itu nanti fungsinya adalah sebagai zat pembangun. Jadi membangun sel-sel di dalam tubuh. Jadi kamu yang masih di usia pertumbuhan ini sangat penting protein. Jadi, protein harus ada untuk membangun sel-sel tubuh yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Contoh makanan yang mengandung protein apa coba? Daging, apalagi? Telur, tempe, apalagi? Tahu. Ya, ini protein. Ya, ada pertanyaan? Ya. Saya pernah dengar protein hewani. Protein hewani itu apa, Bu? Protein hewani itu apa? Ya, bagus. Jadi protein itu pada dasarnya ada dua macam, protein hewani dan protein nabati. Hewani berarti yang dihasilkan oleh hewan atau berasal dari tubuh hewan. Contohnya apa? Daging, ikan, telur. Nah, itu contohnya. Kalau yang nabati berarti protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Tempe. Kacang-kacangan jadi tempe, betul. Kacang-kacangan jadi tahu. Lah itu nabati. Oke. Ada yang lain? Oke. Nah, lanjut ada lemak. Yang ketiga adalah lemak. Jadi lemak itu juga merupakan zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, lemak itu di dalam tubuh kita nanti bisa berfungsi satu sebagai penghasil energi. Selain karbohidrat, lemak juga bisa menghasilkan energi. Justru energi yang dihasilkan lemak itu lebih awet. Ya, karena lebih awet maka nanti kamu misal mau puasa supaya vitamin itu bisa dicerna dengan sempurna, diserap dengan sempurna, maka harus dilarutkan dalam lemak. Ya, ini. Nah, lemak bisa kita dapatkan dari makanan apa saja? Gambarnya coba kamu lihat. Contoh makanan yang menghasilkan lemak apa? Daging, alpukat, apa namanya? Apalagi? Minyak, betul ya. Nah, kemudian ada vitamin. Vitamin ini termasuk zat gizi mikro. Nah, vitamin itu juga bermanfaat untuk tubuh kita karena di dalam vitamin itu menunjang proses kimia dan proses pertumbuhan dan perkembangan di tubuh kita. Nah, vitamin ini bisa kita dapatkan dari gambar apa ini? Buah-buahan, sayuran, daging, ikan, sayur itu semuanya ya. Ini vitamin lah. Vitamin itu banyak nanti ya. Vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, itu vitamin ya. Ini Mbak perhatikan. Tadi saya katakan ada banyak, setidaknya ada 13 vitamin. Nah, yang 13 itu ada vitamin yang larut air dan ada yang larut dengan lemak. Nah, yang larut air itu B dan C. Kalau larut air misalnya berlebihan di dalam tubuh kita itu bisa dibuang bersama urin. Tapi yang larut dengan lemak biasanya nanti akan diikat oleh lemak. Nah, yang larut dengan lemak apa? Vitamin A, D, E, dan K. Biasanya lebih simpelnya vitamin A, D. Nah, ya.
Oke. Bisa dipahami Rizal? Oke. Berikutnya ada mineral. Sama halnya dengan vitamin, mineral itu juga merupakan zat gizi mikro. Terkandung di mana? Sama di sayuran, buah-buahan, ya, susu, telur. Nah, itu makanan yang mengandung mineral. Coba, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke, masih semangat. Berikutnya ada beberapa penyakit yang bisa terjadi karena defisiensi gizi atau kekurangan zat gizi. Yang pertama, gambarnya kamu perhatikan ada dua gambar. Kwashiorkor dan marasmus. Coba dari dua gambar itu bedanya di mana? Perut. Nah, jadi ya, rambut, kepala. Yang pertama kwashiorkor. Jadi kondisi di mana kekurangan protein yang parah, khususnya di masa pertumbuhan atau di masa anak-anak, sehingga nanti pada gejala fisik yang ada itu kepala, rambutnya rontok, kemudian tubuhnya mengalami penurunan berat badan, tapi mengalami pembengkakan di bagian perut. Nah, jadi perutnya buncit tapi kurus. Kemudian yang nomor 2, marasmus, ini sama, cuman gejala yang ditunjukkan berbeda. Yang pertama itu perutnya buncit, kurus juga, tapi yang kedua kurus, kering, rambutnya masih ada. Nah, kemudian mengalami penurunan berat badan yang sangat ekstrim. Ekstrim itu terlalu ya. Nah, karena apa? Massa otot berkurang. Begitu ya, Rizal. Nah, ini biasanya memang terjadi pada masa anak-anak karena asupan protein yang kurang. Nah, maka ketika kamu makan silahkan diperhatikan asupan gizinya. Berikutnya ada anemia, kondisi di mana kekurangan zat besi. Zat besi berarti termasuk vitamin apa mineral? Mineral. Jadi kekurangan zat besi, karena zat besi itu merupakan komponen utama pembentuk hemoglobin, ya, komponen pembentuk darah, sehingga nanti darah kita itu kesulitan untuk mengangkut oksigen karena kurang. Jadi karena kurang oksigen di dalam tubuh kita, maka gejala yang ditunjukkan adalah 1, biasanya lemes, pucat, ya, lemah, lesu, lah, tidak bertenaga itu, ya. Nah, zat besi biasanya didapat dari apa? Makanan apa yang mengandung zat besi? Ayo, makanan apa yang mengandung zat besi? Bayam, sayuran hijau itu banyak mengandung zat besi. Atau tahu daun kelor? Iya, itu ya, daun kelor itu besinya tinggi. Kemudian yang keempat, gangguan penglihatan seperti rabun senja, xerophthalmia. Rabun senja itu ketika sudah mulai sore penglihatan sudah tidak jelas. Sedangkan ya, xerophthalmia itu keadaan kornea mata atau bola mata itu kering. Ya, nah ini karena kekurangan vitamin A. Vitamin A yang kamu tahu selama ini banyak terdapat pada wortel, apalagi pepaya, ya, buah-buahan sing warnanya oranye-oranye itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada dua gambar juga. Yang pertama gambar apa? Iya, kaki bengkak. Kaki bengkak ini namanya beri-beri. Jadi mengalami pembengkakan di bagian kaki. Biasanya kalau ditekan gini itu membentuk cekungan yang cekungannya enggak kembalinya lama. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada seperti gatal-gatal merah-merah itu ya. Nah, ini adalah kekurangan vitamin B. Jadi vitamin B itu membantu kesehatan otot.
Ya, supaya ototnya kuat, ototnya itu sehat, maka vitamin B harus terpenuhi. Lanjut. Nah, ini mungkin sering kita alami, ada kekurangan vitamin C. Biasanya apa? Kamu mengalami apa kalau kekurangan vitamin C? Sariawan, betul. Ini namanya skorbut. Nah, sariawan itu kan ada luka di mukosa mulut ya. Nah, ini bisa luka, bisa pendarahan di sekitar gusi. Lah, ini namanya skorbut. Jadi kurangan vitamin C. Biasanya vitamin C bisa kita dapatkan dari apa? Jeruk. Ya, pokoknya buah-buahan yang biasanya agak-agak kecut gitu ya. Nah, bagaimana kalau tubuh kita supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti itu? Nah, ini ada beberapa cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, asupan gizi yang seimbang. Jadi di dalam tubuh kita, gizi yang kita perlukan itu harus dalam keadaan cukup. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Harus cukup. Tubuh kita tidak bisa kekurangan, ya tidak mau, kelebihan juga tidak mau, harus cukup ya. Yang kedua, aktivitas sehat atau berolahraga. Kalau kita muslim berarti ya jadwalnya sholat ya, sholat, karena sholat itu juga salah satu olahraga ya. Terus nanti paling tidak seminggu 3 kali kita luangkan waktu entah 15 menit untuk olahraga. Kemudian ada hindari makanan ultra proses. Jadi ultra proses itu yang bagaimana? Makanan yang diproses dengan proses berkali-kali. Contoh apa? Mie instan, apalagi? Sosis. Apalagi? Nugget, burger lah, betul. Yang kamu sebutkan tadi itu makanan yang enak tapi tidak bergizi karena sudah melewati bertingkat-tingkat pengolahan, maka gizinya hilang. Belum lagi ditambah dengan zat kimia tambahan sebagai zat aditifnya supaya lebih awet, lebih gurih, lebih menarik ya kan. Dan semuanya itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian hindari juga alkohol dan rokok, karena alkohol, rokok itu adalah racun bagi organ tubuh kita. Kemudian ada kelola stres, jadi menjaga pola pikir, jangan stres. Kalaupun stres ya sebisa mungkin kita kelola supaya tidak menimbulkan masalah. Karena pola pikir kita yang positif akan menghasilkan pengaruh yang positif. Oke. Kemudian berjemur antara jam 7 sampai jam 10. Kenapa berjemur penting? Karena berjemur membantu proses pembentukan vitamin D di kulit kita, di mana vitamin D bermanfaat untuk proses pembentukan tulang dan gigi, utamanya di masa pertumbuhan. Oke, masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Setelah ini kita bentuk kelompok. Nanti saya bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, nanti ada yang mengamati, ya. Jadi nanti ada menganalisa kandungan gizi. Ini sampel makanan yang saya bawa, ada roti, ada tempe, sama nasi. Nah, nanti 2 kelompok mengamati pakai glugol, nanti diteteskan sama digoreskan pada kolom LKPD. Nanti saya kasih LKPD tiap kelompoknya. Kemudian yang satu nanti berdiskusi. Nanti saya pinjami laptopnya, nanti silakan berdiskusi. Ya, nanti diskusinya silakan ditulis, dibuat mind map yang kreatif. Nanti kalau sudah selesai masing-masing dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Kita mulai? Oke, kita mulai. Silakan
satu kelompok. Ini kelompoknya sudah saya bagi ya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya, dibuka LKPD-nya, dibaca langkah kerjanya. Jadi bagaimana maksudnya silakan dipahami, nanti kurang paham ditanyakan. Silakan dimulai dari sekarang. Kan ini, nah kamu baca dulu, ya mendekat, kamu mendekat. Nah ini nanti sebagian ada yang kamu goreskan sini, sebagian ditetesi ini. Ya. Ayo silahkan. Ada yang menggoreskan, ada yang netesi. Kamu goreskan dulu, baru nanti sisanya ditetesi. Ayo, ini nanti tak bukakan. Kamu gores yang perlu digoreskan, goreskan dulu. Nanti sudah ditetesi. Ayo, silahkan dikerjakan. Ini sebagian nanti goreskan, ya. Sebagian digoreskan, sebagian nanti ditetesi. Nah, silahkan ini kamu goreskan itu. Ini ada yang netesi. Kamu buka gini saja, ikut tetes. Ini coba kamu ambil nanti teteskan. Teteskan. Nah. Pak, agak banyak apa tuh? Nah, kelihatan kan? Nah, sini. Agak banyak ya, Ki. Banyak apa-apa ini. Nah, kelihatan kan? Ya, kamu sekarang amati bagaimana perubahan yang terjadi sama sebelumnya. Nah, bagaimana sebelumnya, setelah ditetesi lugol bagaimana, nanti silahkan diskusikan, kesimpulannya ditulis ya. Kamu agak ke sini. Nah, kamu teteskan nanti. Nah, teteskan. Ini. Nah, itu teteskan. Yang banyak Damar, banyak. Nah, gitu. Nah. Yang nasinya. Nah. Coba kamu klik isi kanan, klik isi. Yang kamu amati tadi ada tempe. Coba klik isi tempe. Sudah? Enter. Nah. Oke, boleh siap-siap untuk presentasi di depan kelompoknya. Silakan untuk presentasi kelompok yang pertama. Oke, kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain nanti silakan menyimak, nanti boleh menyampaikan pendapatnya dari yang disampaikan temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dewi. Setelah kami berdiskusi, kami membuat minimap nutrisi, yaitu tempe. Manfaatnya adalah membangun sel tubuh, melancarkan dan menjaga organ pencernaan. Kandungan gizinya adalah protein, lemak, serat, antioksida,
probiotik. Oke. Nasi, kandungan gizinya adalah karbohidrat dan serat. Manfaat sebagai sumber energi. Roti, kandungan gizinya karbohidrat, lemak, protein. Manfaatnya sebagai sumber energi. Oke, sudah coba perlihatkan ke temannya hasil karyanya. Nah, sama teman-temanmu ini dibuat seperti ini. Nah, silakan mungkin ada tanggapan atau bagaimana? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ibas dan teman-teman. Oke, kelompok kedua, kelompok dari HI. Silakan. Maju. Ya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok-kelompok saya akan menyampaikan tentang dari eksperimen sederhana yang kami lakukan. Maka kami simpulkan bahwa nasi mengandung kandungan gizi berupa karbohidrat karena setelah diteteskan unggul warnanya berubah menjadi gelap. Hal ini menandakan ada kandungan amilum atau karbohidrat. Roti juga mengandung karbohidrat karena warnanya berubah menjadi gelap setelah ditetesi unggul. Hal ini karena bahan utama roti adalah tepung dan gula. Tempe tidak berubah warna karena tempe tidak mengandung karbohidrat. Berikut percobaan dengan digoreskan pada kertas. Dari ketiga contoh makanan yang mengandung lemak adalah tempe karena setelah digoreskan kertas meninggalkan jejak menerawang karena ada lemak yang tertinggal. Pada nasi tidak ada lemak, pada roti ada lemak meskipun tidak banyak karena roti dibuat dari mentega atau butter. Sudah sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi adalah presentasi dari kelompok 2 yang sudah mengamati menggunakan lugol ya pada sampel makanan. Oke, ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain? Dan oke, terima kasih sudah bekerja dengan baik dan tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan duduk. Jadi hari ini yang sudah kamu lakukan, jadi ada menganalisa kandungan makanan pada beberapa sampel makanan. Jadi ada sampel makanan, ada roti, nasi, tempe yang sudah kamu amati, ada yang menggunakan lugol ya, ada yang dengan analisa atau pengamatan menggunakan literatur yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini yang kamu amati, maka kesimpulannya nasi mengandung karbohidrat. Selain karbohidrat apa tadi? Serat. Tempe mengandung protein, lemak, serat. Ada seratnya ya. Terus apa satunya lagi? Roti mengandung karbohidrat. Terus ada lemaknya. Loh, roti kok ada lemak? Karena roti ada bahannya. Apa tadi? Yang ditambahkan pada roti selain tepung kok ada lemak? Karena ada minyak, mentega. Nah, itu semuanya adalah lemak. Jadi itu yang sudah kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini sudah jelas apa? Nah, sebelum kita selesaikan bahas hari ini, nanti saya minta masing-masing menuliskan refleksi dari apa yang kita pelajari hari ini. Silakan ditulis dengan jujur. Yang kamu pelajari hari ini itu kamu merasakan apa? Silakan ditulis. Nah, ini dua. Ya, silakan ditulis. Nanti kita dengarkan apa refleksi atau umpan balik yang dirasakan dari pembelajaran hari ini. Silakan mungkin Alvin atau Sifaul. Silakan ke depan. Langsung ke sini, jadi refleksinya apa hari ini yang kamu rasakan langsung ini saja. Pada inti pembelajaran karena ada prakteknya saya senang. Bagaimana cara menjaga agar tubuh tetap sehat? Yang saya ingat adalah berjemur pada jam 7 sampai jam 10. Oke. Menurutmu, hal penting apakah yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang dipelajari hari ini? Bahwa makanan yang digoreskan di kertas meninggalkan jejak, berarti makanan itu mengandung lemak.
Sudah, itu saja. Oke, berarti pada hari ini pembelajaran yang dirasakan oleh si Faul senang? Senang. Senang. Oke, terima kasih untuk umpan baliknya. Silakan duduk kembali. Pak I, sudah? Silakan dibacakan refleksinya hari ini. Ayo. Langsung baca sini nggak apa-apa. Saat bekerja kelompok, saya sangat senang karena praktek. Saya sangat suka karena bisa bertukar pendapat dengan teman. Bagaimana cara menjaga agar tubuh tetap sehat? Menjaga pola makan yang teratur dan berolahraga. Sudah, Bu. Ya, berarti intinya hari ini kamu senang? Senang, Bu. Senang dengan pembelajaran hari ini. Bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi yang kamu lakukan hari ini, tadi ada yang menyampaikan dengan pembelajaran hari ini saya jadi tahu makanan yang bergizi. Jadi tahu, oh berjemur bermanfaat. Jadi tahu bagaimana menjaga pola makan yang sehat. Nah, diharapkan dari pembelajaran hari ini itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga organ-organ tubuh kita supaya tetap sehat dengan menjaga pola makan, menjaga pola hidup, pola tidur ya. Supaya tetap sehat. Oke, masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, itu yang kita lakukan hari ini. Dan besok untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari karena pembahasan bab pencernaan kita sudah selesai, maka persiapan untuk asesmennya dipelajari dan jangan lupa jurnalnya dilengkapi karena sebelum asesmen nanti jurnal kita saya minta untuk saya periksa ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak, persiapkan untuk belajar, untuk pertemuan berikutnya selalu belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan jaga pola tidur. Jangan tidur terlalu malam. Oke, terima kasih untuk hari ini dan kerjasamanya. Semuanya hebat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.